Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah ma ba'd. Bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah atas baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarganya. Warga Cipeudeuy yang pada hari ini kita mengawali program PSBB, ya, pembatasan skala besar dalam pergerakan orang ataupun barang demi untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini yang memang sudah jelas-jelasan mengancam nyawa kita. Saya sebagai Ketua MUI Kecamatan Cipeudeuy dalam hal ini memberikan anjuran ataupun semacam pengingat kepada seluruhnya, marilah kita semangat dan insya Allah apa yang kita lakukan, kita niatkan ibadah. Mengapa demikian? Karena Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Kau jangan sekali-kali menibakkan kehancuran, keruksakan. Ya, artinya bahwa ketika kita tidak melakukan ini berarti seolah-olah kan kita itu tidak peduli dengan program pemerintah, dengan warning dari ulama-ulama bahwa sesungguhnya itu adalah keruksakan. Berarti kita tidak melakukan secara baik. Dosa itu hukumnya. Karena tidak boleh di dalam Islam melukai diri sendiri. Yang kedua, sudah jelas kita menolong diri kita, menolong keluarga kita, menolong orang lain. Allah menganjurkan bismillahirrahmanirrahim, ta'awwanu 'alal birri wa taqwa. Saling tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan. Sudah jelas ini adalah menolong kebaikan. Kalaupun yang memang terindikasi ataupun kita pun tidak tahu bahwa di dalam diri kita sebenarnya ada virus itu, berarti tidak menyebar kepada orang lain. Orang lain pun demikian tidak menyebarkan, berarti kan kita saling menjaga dalam kebaikan. Yang ketiganya ini sudah jelas-jelasan bahwa sikap kita itu harus yang memberikan sebuah kemaslahatan. Di dalam Al-Quran mengatakan fa'aslihu baina akhwaikum, bahwa kita harus saling memberikan kemaslahatan di antara saudara-saudara kita, baik saudara seiman terutama ataupun ya saudara sekecamatan kita, terutama kita dari Cipeudeuy ataupun sebangsa kita. Ini yang perlu kita pahami. Lantas dugaan kegiatan-kegiatan rutinitas yang kita lakukan seperti ibadah Jumat yang diwajibkan, dan ketika kita ada elat bahwa tidak melaksanakan Jumat itu karena zonanya zona kuning ataupun zona merah gitu kan, maka berarti kita itu disarankan bahwa sholat Jumat kita diganti dengan sholat duhur, itu pun syariat, ya. Kalau memang zonanya zona kuning ataupun zona merah, seperti masjid-masjid, tempat-tempat ada yang di pinggir jalan. Tapi kalau memang kita dimungkinkan aman seperti zona hijau, bahwa zona hijau itu adalah zona aman, maka dari kampung itu jangan bergerak keluar sehingga nanti tertular, atau dari luar jangan masuk ke kampung itu. Kalau memang kita ingin melakukan ibadah-ibadah yang bersifat berjamaah, kita bisa lakukan. Sudah dipastikan bahwa mungkin ini pemerintah bisa memberikan kode-kode itu, bahwa itu adalah zona hijau, bahwa itu adalah zona kuning, bahwa itu adalah zona merah. Artinya bahwa kita dalam pelaksanaannya membatasi diri dengan jumlah yang tidak banyak, disebar. Jangan dikonsentrasikan di sebuah masjid yang sehingga menampung jumlah banyak. Artinya tempat-tempat yang memang kita bisa melaksanakan itu karena zonanya zona aman, seperti perkampungan yang memang aman, mungkin bisa dilakukan dengan cara tidak berkerumunan, ya, dengan jumlahnya yang tidak terlalu banyak. Yang ketiga ini yang perlu kita lakukan, bahwa ketika kita membutuhkan ada peringatan bahwa
ini dekat dengan waktu imsak, waktu sahur, atau pengingat-pengingat itu, atau bacaan-bacaan Quran kita di masjid, di musola, bacaan salawat kita, karena itu tidak melibatkan jumlah banyak. Sebagai pengingat, sebagai penyemangat. Karena sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih termotivasi ketika mendengarkan suara-suara Allah. Karena meyakinkan di dalam dirinya bahwa maha besar Allah, dengan kebesaran Allah, maka kita akan terlindungi dengan kebesaran Allah. Sehingga kita lebih semangat. Jangan sampai terjadi tidak ada suara azan, tidak ada pengingat untuk buka, tidak ada peringatan untuk imsak, sehingga kampung kita itu seolah-olah kampung mati. Ini yang tidak kita harapkan. Karena tidak terdengar suara-suara Allah yang biasanya kita perdengarkan, apalagi di bulan Ramadan ini. Dan itu insya Allah tidak mengumpulkan dengan jumlah banyak. Harap diingat bahwa sesungguhnya ketika kita mendengar ada suara azan, ada suara Quran, ada suara sholawat, maka akan muncul optimistis kita terhadap kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah itu akan menambah energi yang sangat hebat, sehingga imun tubuh kita akan lebih kuat dan sehat insya Allah. Demikian dan sekian, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah melaksanakan program ini dengan baik. Mudah-mudahan kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah dengan tidak keluarnya kita, mata kita akan lebih terjaga, kaki kita akan lebih terjaga, sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan puasa yang khawas insyaallah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.